Di balik tebing raksasa Teluk Fanga, tersembunyi sebuah desa terapung yang menyimpan rahasia luar biasa. Bagaimana 3 keluarga perantau bisa membangun komunitas Muslim yang bertahan lebih dari 200 tahun di atas laut? Temukan kisah lengkapnya hanya di Sarjana Populer. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, karena masih banyak fakta dunia yang jarang terungkap menunggu untuk kita bongkar bersama. Di Teluk Fanga, Thailand Selatan, berdiri sebuah desa kecil yang tampak seperti mengambang di permukaan laut. Rumah-rumah kayu tersusun rapat, jembatan-jembatan sempit terhubung ke segala arah, dan di pusatnya, sebuah masjid berdiri megah dikelilingi ombak tenang. Ini adalah Koh Panye, desa terapung yang selama lebih dari 2 abad berhasil mempertahankan budaya, tradisi, dan cara hidup mereka yang unik. Disinilah cerita luar biasa tentang keberanian, kreativitas, dan kekuatan komunitas dimulai. Sekitar akhir tahun 1700-an, 3 keluarga perantau dari Nusantara, dari Jawa dan Sumatera, menyusuri lautan luas mencari tempat baru untuk tinggal. Mereka adalah pelaut yang hidup dari hasil laut dan memutuskan menetap di sebuah pulau berbatu yang dikelilingi ikan melimpah. Tempat itu kemudian diberi nama Koh Panye, yang berarti Pulau Bendera, merujuk pada tiang bendera yang mereka pasang sebagai tanda wilayah. Sejak awal, desa ini dihuni oleh masyarakat Muslim, dan hingga kini sekitar 1.500 penduduknya tetap menjaga tradisi serta ajaran Islam di lingkungan yang mayoritas penduduk Thailand lainnya beragama Buddha. Masjid menjadi pusat kehidupan sekaligus simbol persatuan warga. Koh Panye nyaris tidak memiliki tanah datar. Karena itu, hampir seluruh desa dibangun di atas tiang-tiang kayu yang berdiri kokoh di perairan dangkal. Rumah, sekolah, toko, hingga restoran, semuanya mengapung di atas laut. Tidak ada kendaraan bermotor di sini. Jalan-jalan sempit dari papan kayu menghubungkan seluruh desa. Anak-anak pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, dan suara kayu berderak menjadi musik sehari-hari. Di desa ini, terdapat sebuah sekolah dasar yang berdiri di atas platform kayu. Disinilah ratusan anak belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang unik, ditemani angin laut dan suara ombak. Masyarakatnya menggunakan dialek campuran Melayu, warisan dari leluhur mereka, dan bahasa Thai. Dialek ini hanya ditemukan di desa ini, menjadikannya warisan budaya yang sangat berharga. Pernikahan dilakukan langsung di rumah mempelai yang dihias indah. Dengan ruang terbatas, tamu berkumpul sangat dekat, sehingga suasana terasa hangat dan penuh kekeluargaan. Setelah akad, seluruh tamu menikmati hidangan laut segar sebagai bentuk syukur. Maulid Nabi menjadi acara terbesar desa. Rumah-rumah dihias, makanan melimpah, dan semua warga berkumpul dalam suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan. Setiap pagi, perahu-perahu kecil berangkat menyusuri teluk untuk mencari ikan, udang, dan cumi. Laut adalah sumber kehidupan, budaya, bahkan pendidikan bagi anak-anak Panye. Salah satu sajian kuliner paling terkenal adalah ikan bakar Panye dengan bumbu khas perpaduan Melayu-Thai yang kaya rasa. Inilah salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang datang dari seluruh dunia. Karena berada di atas air, Koh Panye tidak memiliki hewan darat besar. Hanya beberapa kucing peliharaan, tidak ada anjing liar, dan lingkungan tetap bersih serta aman. Karena tidak ada lahan, warga harus membawa jenazah ke pulau terdekat untuk dikuburkan.
Proses ini dilakukan dengan penuh hormat dan tradisi. Anak-anak di Koh Panye bisa berenang sejak sangat kecil. Bagi mereka, laut bukan sekadar tempat bermain, tetapi bagian dari identitas. Pada tahun 1986, anak-anak desa ingin mengikuti turnamen sepak bola, tapi mereka tidak punya lapangan. Dengan kreativitas, mereka mengumpulkan papan-papan bekas dan membuat lapangan kecil yang mengapung di atas air. Meski berlatih di lapangan licin dan sempit, tim kecil ini berkembang menjadi klub kuat bernama Tanjong Panye FC. Mereka memenangkan berbagai kompetisi regional dan menjadi inspirasi dunia. Kisah mereka diabadikan dalam video iklan yang viral secara internasional. Warga Koh Panye sangat kompak. Jika ada rumah rusak, seluruh warga akan membantu memperbaikinya. Jika ada acara besar, seluruh desa ikut mempersiapkan. Karena warganya sedikit dan saling mengenal, keamanan dijaga secara mandiri. Konflik jarang terjadi dan keharmonisan menjadi kunci utama. Sistem pemerintahan desa dipimpin oleh tok penghulu atau pemimpin komunitas. Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama. Koh Panye berada di balik batu kars raksasa yang menjulang seperti benteng alam. Formasi ini bukan hanya cantik, tetapi juga membantu melindungi desa dari gelombang besar. Turis datang dari berbagai negara hanya untuk melihat langsung kehidupan di atas air yang unik ini. Foto-foto Koh Panye sering digunakan dalam majalah internasional sebagai salah satu desa paling fotogenik di dunia. Dari lapangan bola terapung hingga arsitektur laut, Koh Panye membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Meskipun wisata berkembang, warga tetap menjaga budaya Melayu, ajaran Islam, dan gaya hidup sederhana mereka. Bahasa, makanan, budaya, dan tradisi Koh Panye adalah jejak sejarah diaspora Melayu yang tetap hidup selama ratusan tahun. Koh Panye bukan sekedar desa terapung, tetapi kisah perjuangan manusia untuk beradaptasi, bertahan, dan berkembang di lingkungan yang penuh tantangan. Dari 3 keluarga perantau yang memberanikan diri menaklukkan lautan, hingga ratusan generasi yang tumbuh dan hidup dalam harmoni, Koh Panye menjadi bukti bahwa kebersamaan dapat menciptakan keajaiban. Sebuah desa kecil yang mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dan menjadikan laut sebagai rumah yang sesungguhnya. Inilah Koh Panye. Rumah bagi sejarah, budaya, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah dan fakta-fakta menarik tentang Koh Panye hari ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa kayanya budaya dan sejarah di berbagai penjuru dunia. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan yang paling penting, dukung terus channel YouTube Sarjana Populer dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten dokumenter yang informatif, berkualitas, dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam hangat dari Sarjana Populer.